Semangat pagi, peternak berdaulat, khususnya ayam buras atau ayam kampung atau ayam Nusantara saya menyebutnya. Ini adalah video pertama kali di Tani-Link TV sebagai kontributor. Tani-Link menyediakan ruang untuk membangun komunitas dengan cara menjadi kontributor. Kontribusi kamu sangat berharga untuk menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan bermanfaat untuk komunitas pertanian. Kunjungi web Tani-Link dan daftarkan diri kamu sebagai kontributor. Manfaatkan ruang ini untuk memperkenalkan diri dan memperluas jaringan Anda. Jadi hari ini saya akan membagi cara berternak atau berbudidaya ayam kampung secara berdaulat. Nah, hari ini yang saya bagi adalah minumnya ayam. Nah, minumnya ayam kami memulainya adalah sterilisasi air minum. Sterilisasi itu ada macam-macam. Yang pertama, yang paling efektif itu menggunakan penyinaran UVC. Ada lampunya UVC atau ultraviolet C. Itu kira-kira panjang gelombangnya 185 nanometer sampai dengan 225 nanometer. Jadi nanti kalau disinari begitu airnya, bakterinya langsung mati. Tetapi yang membuat bakteri mati tidak ikut ada di air ini. Nah, yang kedua adalah cara kimia. Cara kimia biasanya teman-teman ada yang menggunakan backlin, ada yang menggunakan karbol, atau menggunakan apa yang kira-kira tidak beracun bagi ayam. Kalau saya, yang saya bagi ini saya dapat dari peternak juga. Ini saya bagi dan saya sudah coba, ternyata cukup bagus. Jadi sterilisasi airnya saya menggunakan air sumur. Jadi air sumur kira-kira nanti 1:10. Ini air sumur. Kalau saya biasanya menggunakan 1:10. Satu bahan ini hanya ini tok bahannya. Ini adalah CAMGO2 mil. CAMGO. Ini mil. Mil itu 1 bagian dan airnya 10 bagian. Nah, caranya ya sudah ini gini. Ini kira-kira aja, enaknya itu gitu. Nah, dicampur gini. Kira-kira saja. Kalau saya biasanya sekali buat sekitar 200 liter, nanti bisa dilihat. Nah, ini didiamkan 24 jam. Jadi saya biasanya habis tak ambil, besok diisi lagi, begitu seterusnya. Nah, kira-kira nanti jadinya ini. Ini adalah air yang sudah 24 jam disterilisasi. Itu. Nah, gimana caranya? Caranya adalah setelah 24 jam, saya biasanya masukkan. Ini saya masukkan. Ini. Nah, ini kira-kira isinya 2 literan. 2 liter. Kira-kira 2 literan. Nah, kemudian ini air yang steril, tetapi zat kimianya tidak ikut di sini lagi. Bakterinya sudah mati, bakteri patogennya sudah mati. Nah, ini kita tambahkan 2 sendok. Biasanya saya menggunakan 2 sendok. Bentar. Ini saya nambahkan 2 sendok. Ini adalah fitobiotik dan herbal. Nah, nanti cara membuatnya ini di video berikutnya. Nah, ini kira-kira hanya 2 sendok. Saya biasanya 2 sendok. 1, 2, 3 sendok boleh aja. 4 sendok boleh. 5 sendok boleh. Nggak ada batasan harus berapa. Tapi boros. Saya biasanya akan lebih banyak menggunakan ini pada saat cuacanya jelek. Cuacanya jelek, itu saya biasanya lebih banyak. Nah, udah saya tutup begini. Nah,
maksimal 2 hari sekali diganti. Maksimal, jadi 2 hari sekali diganti. Itu. Bingung mau jual produk atau jasa pertanian? Download aplikasi Tanilink. Jual produk atau jasa lewat Agriplaza Tanilink. Posting produkmu sekarang, dan maksimalkan keuntungannya. Jadi, tunggu apa lagi? Download aplikasi Tanilink sekarang. Nah, kapan mengaplikasikannya? Sejak umur DOC 5 hari. Saya biasanya DOC-nya umur 5 hari. Sampai panen, kalau indukan ya sampai akhir. Nah, mengapa air minum ayam itu harus steril? Nah, ini penting. Yang pertama, satu, pasti harus membunuh bakteri coli dan salmonella. Itu yang paling berbahaya. Karena kalau kena di pencernaan, dikasih makan bagus kayak apapun, serapannya dari nutrisi pakan yang diserap ke ayam itu akan terganggu. Nah, jadi ayam menjadi tidak sehat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau ini tidak disteril, ini itu ada prebiotik, ada makanannya mikroba, baik mikroba bagus maupun mikroba yang patogen atau bakteri jelek. Kalau di sini ada bakteri jeleknya, di sini bakteri bagus, ternyata yang jelek ini lebih banyak daripada yang bagus. Dikasih pakan lagi, dicampur di air minum. Nah, bakteri ini yang hidup, bukan yang bagus yang hidup. Itu tujuannya. Nah, supaya steril gini. Nah, ini kalau airnya tidak sumur gimana? Nah, kalau airnya tidak dari air sumur, misalkan PDAM, maka harapan saya teman-teman mengasih di sini arang, tambah arang. Kalau PDAM, tapi kalau airnya sumur, nggak usah pakai arang. Itu saja. Nanti kalau arang biasanya kaporitnya sudah nggak diserap oleh si arang tadi. Itu video pertama kita. Kita akan ketemu di video yang kedua. Nah, ini kelihatan lebih coklat, lebih gelap daripada yang kita contohkan tadi. Ini double dosis, jadi dosisnya fitobiotiknya lebih banyak. Nah, kenapa? Karena situasi ini sering hujan, panas, hujan. Nah, kalau cuacanya tidak bagus, ini double dosis. Saya double. Tapi kalau cuacanya biasa-biasa saja, enggak usah. Nah, nanti tak ajarin di video berikutnya cara membuat fitobiotiknya. Gitu.